Bincang Sek Asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada episode bisik kali ini bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Untuk itu kita akan membahas tentang peranan pemeriksaan patologi anatomik dalam penanganan kanker. Nah, setelah hadir narasumber kita hari ini, ada Dr. Agus Riyakob, spesialis patologi anatomik atau yang lebih dikenal dengan SPPA ya dok ya? Iya. Oke, terima kasih dok telah hadir di podcast bisik hari ini dok. Ya, sama-sama terima kasih. Dan sebelum kita mulai podcast, mungkin boleh disapa-sapa dulu para penonton kita dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Agus Riyakob, spesialis patologi anatomik atau dikenal dengan dokter spesialis PA yang keseharian kita bekerja di instalasi laboratorium patologi anatomik RSUD Dumai yang bergerak di dalam penganalisaan kanker dan tumor. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, menarik sekali ya dok ya. Tema kita hari ini tentang peranan pemeriksaan patologi anatomik dalam penanganan kanker. Siap, benar. Mungkin kita dalam rangka kanker ya dok. Memang Ya. kanker ini udah biasa didengar oleh masyarakat kita ya dok ya. Tapi boleh dijelaskan lagi nggak dok? Kanker ini sebenarnya apa ya dok? Oke, jadi begini, sebenarnya istilah kanker itu kita mengacu kepada kata awalnya sebenarnya. Kata awal yang berasal di masyarakat kita adalah kata-kata yang kalau kita pegang kata kanker itu menakutkan sekali. Tetapi sebenarnya istilah yang sebenarnya harus dipegang adalah tumor. Apa itu tumor? Adalah suatu pertumbuhan yang abnormal pada tubuh kita. Namun secara literal kata dia akan dibagi dua jenis, jinak dan ganas. Yang ganas inilah yang akan muncul dengan istilah cancer atau kanker tadi. Kenapa dia dikatakan ganas? Karena sifatnya itu pertumbuhannya bertumbuh sendiri seperti suatu kerajaan. Dia tumbuh sendiri, bisa menyebar kemana-mana, menginvasi kemana-mana, dan dia tidak diatur sesuai kodrat manusia yang melalui otak. Jadi dia punya otonomi sendiri untuk tumbuh, bisa menyebar kemana-mana. Sedangkan yang tumor tadi, saya nyampaikan tadi ada yang ganas dan yang jinak. Kalau yang jinak, dia terfokus pada satu wilayah. Jadi seumpama suatu rumah dia punya pagar. Dia tidak akan keluar dari pagar itu, dia hanya di dalam area itu saja. Sedangkan yang ganas, dia pagarnya itu bisa ditembus oleh si kanker tadi, sel-sel kanker. Jadi perbedaannya yang ketara adalah tumor itu sendiri, itu nama letterhead yang terbesar di atas, dia dibagi dua antara jinak dan ganas. Di masyarakat untuk secara detailnya jangan takut sekali, ada kadang-kadang di masyarakat kita, wah ini kanker, jadi masyarakat pada ketakutan habis itu akhirnya Bu. Nah, jadi kita berharap kepada masyarakat sekalian, jangan terlampau takut dengan istilah kata kanker itu, tapi mari sama-sama kita berusaha memastikan benar apakah ini suatu kanker atau tumor aja, tumor jinak yang tadi yang saya sampaikan, sehingga ketakutan tadi akan bisa kita tekan, otomatis daya tahan masyarakat akan kembali baik lagi. Oh, gitu. Ya. Lalu sebenarnya apa nih dok penyebab dari kanker ataupun tumor tadi dok? Nah, jadi gini, kalau kita berbicara tentang penyebab daripada kanker dan tumor itu sendiri, secara teori memang dia selalu dibagi dua. Ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Now dan satu lagi unknown. Untuk yang tidak diketahui ini memang tidak ada beberapa faktor ternyata di tubuh kita sendiri membentuk mekanisme tersendiri pada sel itu untuk berubah dia menjadi suatu tumor atau kanker. Sedangkan yang diketahui itu biasanya kalau kita telusuri ada faktor-faktor yang menyokong untuk yang diketahui. Misalnya dia punya genetik di keluarga tersebut, misal kita urut dari pohon turunan daripada suatu keluarga itu, kita mesti tahu nenek kita di atas semua ada nggak punya riwayat kanker itu sendiri atau pernah pertumbuhan yang abnormal pada keluarga kita itu, sehingga bisa kita telusuri. Kemudian kalau yang penyebab yang menyokong predisposisi daripada kanker itu sendiri bisa jadi karena pola hidup yang tidak baik, kemudian konsumsi alkohol, senang mengkonsumsi alkohol, dan hati-hati ya, rokok salah satu penyebab kanker itu sendiri. Dan juga ada beberapa hal termasuk polusi udara. Lalu ada nggak gejala awal mungkin yang bisa kita rasakan, oh ini ngarahnya ke kanker nih, atau ini ngarahnya ke tumor nih, ada nggak dok?
Oke. Seperti itu, Dok. Mengenai gejala ini Bu Fiona, untuk tumor itu sendiri tadi saya sudah sampaikan, pada setiap tumor itu pada gejala awal kadang-kadang tidak memberikan, baik dia ganas maupun jinak tidak memberikan efek sama sekali, kadang-kadang tanpa gejala. Cuman di tubuh ada benjolan. Oh. Dan itu yang seringkali di masyarakat kita kadang-kadang kita nggak ngeh atau tidak care terhadap pertumbuhan tadi. Sehingga apabila dia telah menimbulkan sakit, baru pasien akan cemas, atau kita sendiri pun akan cemas, atau dia tumbuh makin besar, baru kita cemas, baru kita segera, wah ini harus menemui seorang yang mesti kita bisa konsul tentang benjolan tadi. Dan yang paling menakutkan di masyarakat kadang-kadang ada benjolan, coba-coba cari alternatif. Kenapa? Karena udah takut dulu. Lalu dicoba-coba terapi, ternyata tumbuhnya makin cepat, ya tahu-tahu datang ke kita sudah yang makin besar, periksa ternyata udah lari ke kanker itu sendiri. Jadi kalau gejalanya masih awal, kadang-kadang ada benjolan pun dia nggak sakit, itu yang jadi bahaya. Tetapi kalau dia sudah tingkat lanjut sampai kerusakan pada organ tubuh atau jaringan tubuh, otomatis pasti memberikan kenyamanan individu tidak bagus, penampilan individu tidak bagus karena kerusakan di tubuh. Kemudian juga akan menimbulkan efek-efek yang lain, baik bisa nanti penyebaran ke paru-paru, sesak napas dan lain-lain. Gitu. Artinya tadi benjolan awalnya justru nggak sakit? Nggak sakit sama sekali kadang-kadang. Nah disinilah harusnya kita mulai aware sama diri sendiri. Terhadap diri sendiri, benar. Nah misalnya nih Dok, jika seseorang yang menonton mungkin ngerasa nih ada nih kayaknya benjolan gitu kan Dok, atau mungkin sudah mulai terasa sakit. Iya sih. Sebaiknya apa yang harus dilakukan Dok? Apakah ada pemeriksaan tertentu terhadap benjolan ini Dok? Oke. Jadi gini, dari bagian kita untuk menyarankan ke masyarakat sekalian, kita berharap jika para hadirin sekalian yang menyaksikan pada acara kami ini, para masyarakat yang saya hormati, jika sekiranya di tubuh ada benjolan, segeralah menemui pertama dokter yang biasa Anda temukan. Atau biasa saudara-saudara sekalian berobat. Atau boleh juga langsung ke bagian patologi anatomik. Untuk di bagian patologi anatomik, ketika ada benjolan, kita akan melakukan pemeriksaan standar di bagian patologi anatomik berupa pemeriksaan FNAB. FNAB itu kalau dalam istilah bahasa keseharian kita dikenal dengan BAJA, biopsi aspirasi jarum halus. Di dalam FNAB tadi hanya dalam istilah bahasa Inggris, fine needle aspiration biopsy. Apa itu FNAB dan BAJA? Adalah suatu metode pemeriksaan dalam rangka memastikan apa jenis dan penyebab benjolan yang muncul secara tiba-tiba di tubuh kita dengan cara mengambil sedikit sampel daripada benjolan tersebut dengan cara menyuntikkan jarum halus pada benjolan tersebut. Umpamanya gini Bu, ini tumornya, kita suntik, lalu kita sedot. Kita harapkan ketika penyuntikan tadi, jarum suntik secara tidak langsung akan memotong sedikit daging daripada benjolan, yang ketika kita sedot akan masuk ke dalam jarum suntiknya. Daging yang sedikit masuk ke dalam jarum suntik inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian yang menjadi barang sangat berharga buat kita analisa nanti di bawah mikroskop. Sehingga nantinya akan ketahuan ini benjolan apakah disebabkan oleh infeksi kuman ataukah dia mengarah kepada yang namanya infeksi tuberkulosa ataukah dia mengarah ke benar-benar kepada tumor tadi. Bisa jinak, bisa ganas. Berdasarkan itulah nanti baru dokter yang selanjutnya terutama nanti akan dikonsul ke bagian bedah untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kalau ke dokter umum bisa juga dikembalikan, tetapi untuk terapi seandainya hanya berupa infeksi ya untuk penyembuhan daripada infeksi tadi aja. Itulah Bu. Cuman kalau untuk pemeriksaan lain bisa nanti kalau yang pada wanita ya pada keseharian kan kita pernah dengar namanya pap smear. Nah sekarang itu sedang di gencar-gencarnya untuk mencegah kanker serviks karena itu menyebabkan kematian setelah kanker-kanker yang lain gitu. Jadi dia memang salah satu. Dan untuk payudara sendiri sebenarnya mudah, di rumah bisa dilakukan. Kenapa? Dengan pemeriksaan sadari. Tapi mungkin untuk sadari itu sendiri memang harus ada semacam apa nanti Bu ya, tambahan penjelasan bagaimana tahapan teknisnya. Insya Allah nanti kalau ada berkunjung ke bagian kita atau ke dokter-dokter yang tempat lain bisa
dilakukan penjelasan tentang sadari itu sendiri, cegah kanker. Ya kan? Bener. Iya. Ini artinya nggak harus langsung dibelah gitu. Enggak. Bisa dengan jarum suntik aja. Iya. Lalu apa dok? Cuman efek sampingnya cuma sedikitnya Bu, cuma nyeri sama berdarah sedikit. Insya Allah kurang 5-10 menit udah hilang nyeri tersebut. Untuk hasil, insya Allah kita akan upayakan secepatnya. Karena kita bergerak menganalisa sel, kita tidak bisa secepatnya. Karena kita melihat benda yang sangat kecil yang kasat mata, kita dengan menggunakan alat, kita baru bisa menganalisa. Karena dia masih di tingkat sel. Jadi di bagian kami, kita tuh bekerja menganalisa penyakit bukan langsung kepada sel yang bagian terkecil dari tubuh. Butuh ketelitian, benar-benar harus sangat berhati-hati. Jangan sampai Bu Fiona apa? Yang jinak jadi ganas, ganas jadi jinak. Kan nanti bahaya. Oh, benar ya. Iya, begitulah. Nah dok, misalnya nih dok, seperti pemeriksaan dari FNAB tadi ya dok, ya, belajar tadi ya dok ya. Mau pemeriksaan sendiri nih dok, ada nggak dok hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan itu dok? Oh gitu. Jadi ini Bu Fiona tanya kalau seandainya kita ingin periksa, ini nggak ada gejala tapi kita ingin mau lakukan FNAB. Jadi untuk FNAB sendiri atau bajah tadi ya Bapak Ibu sekalian, biopsi aspirasi jarum halus, untuk pemeriksaan tersebut tidak dibutuhkan persiapan khusus. Yang penting kesiapan secara mental. Ya, kalau mentalnya nggak siap bagaimana Bu Fiona? Ternyata Ya, gitu ya. iya. Jangan satu lagi yang mendampingi, jangan pula mentalnya nggak siap. Kenapa toh? Kadang-kadang yang kita periksa tidak apa-apa, cemasnya yang ngantar yang cemas. Yang total nanti takutnya kita pernah kejadian itu yang ngantar yang jadi shock, kita ambil analisa nggak ada masalah. Iya. Nah, jadi itu untuk persiapannya FNAB tidak ada, cuman harus kesiapan mental aja. Nah, selain FNAB, ada nggak dok pemeriksaan lain yang mungkin bisa dilakukan oleh patologi anatomik untuk penanganan kanker ini dok? Oh iya, untuk pemeriksaan yang lain tadi seperti FNAB kita kan ada pap smear. Kemudian pemeriksaan yang lanjutnya ada berupa analisa cairan. Ya, biasanya dari bagian paru atau di bagian-bagian lain, biasanya ada cairan-cairan tubuh yang diduga ada metastasis suatu tumor di sana. Itu biasanya akan dikirim ke kita juga untuk dipastikan pada cairan tubuh tersebut ada nggak mengandung sel-sel tumor yang melakukan metastasis ke dalam cairan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk level yang lebih tinggi di dalam patologi anatomik itu nanti pemeriksaannya adalah pemeriksaan imunohistokimia. Apa itu pemeriksaan imunohistokimia? Adalah pemeriksaan lanjutan untuk menentukan antibodi kanker itu sendiri. Jadi di dalam terapi cancer itu di bagian onkologi, nanti dokter onkologinya akan minta kita dari bagian patologi anatomi menentukan bagaimana antibodi yang cocok untuk respon terhadap tumor ini sendiri dalam proses memberikan pengobatan penata laksanaan selanjutnya. Jadi di bagian PA yang nanti akan menganalisa itu. Berdasarkan analisa itulah nanti kita akan menginformasikan ke bagian onkologi. Berdasarkan itu, bagian onkologi akan bisa memutuskan pengobatan apa yang kemoterapi yang cocok untuk si penyembuhan kanker itu sendiri. Jadi pada intinya pemeriksaan yang selanjutnya yang lebih canggih lagi itu terakhir ada juga pemeriksaan DNA. Itu udah level tingkat tinggi. DNA itu kita bisa menentukan seseorang itu beresiko tumbuh kanker atau tidak. Oh, jadi itu bisa. Jadi bisa ya. Jadi biayanya memang cukup tinggi, cukup besar. Untuk di Indonesia kemarin informasi yang kita dapat itu dilakukan di Jakarta misalnya. Oh, tapi tempat kita belum bisa. Iya, dengan biaya yang sangat tinggi karena mungkin very different dengan yang dari luar negeri. Orang luar negeri mereka kadang-kala mereka sendiri dari sel sendiri diambil nanti sudah bisa ketahuan nih akan berisiko kanker-kanker apa yang dapat oleh kita gitu. Lebih kepada pencegahannya. Iya, ya. pencegahan. Kalau misalnya ada kayak dari keluarga gitu pernah ada cancer, mungkin bisa dilakukan itu DNA-nya. Iya. Gitu. Artinya kalau untuk pemeriksaan ini yang paling umumnya memang yang bajah tadi. Ya. Simple, mudah, insya Allah hasilnya lumayan akurat. Nah itu untuk yang bajah tadi dok, ada nggak dok kriteria benjolan tadi dok, yang untuk bisa diperiksa di bajah ini dok? Oh iya.
Untuk kriteria tidak ada. Baik di dalam tubuh, biasanya kalau yang di dalam tubuh biasanya bekerja sama dengan bisa jadi dari bagian radiologi, karena kita dituntun kadang-kadang dengan menggunakan USG. Kemudian di dalam rongga mulut pun bisa diambil, jadi dia simple. Jadi tidak ada kriteria berapa besarnya tumor itu sendiri. Jadi kadang-kadang pada anak-anak pun, bayi pun ada benjolan. Kalau sudah permintaan dari sejawat kita yang lain untuk memastikan ini benjolan apa, ya kita bagian PA, insya Allah kita akan lakukan pengambilan sampel yang nanti kalau pada level anak-anak kadang kita menggunakan jarum suntik yang ukurannya lebih kecil yang biasanya digunakan untuk imunisasi itu. Kalau yang untuk dewasa tergantunglah apakah tumornya benar-benar nyata di permukaan atau masih di dalam jauh ke bawah daripada permukaan kulit. Tergantung. Jadi Dan itu aman dok untuk bayi pun. Itu bayi biasanya umur berapa tuh Dok? Kalau kayak masih 2 bulan, 3 bulan itu masih. It's okay, tak ada masalah. Oke, jadi kadang ya, karena ada sebagian tumor yang munculnya pada bayi. Apa tuh dok? Biasanya kalau bayi yang kita temukan kadang-kadang ada yang namanya retinoblastoma. Itu kanker pada bayi, itu kanker pada daerah retina mata. Itu sangat-sangat spesifik dan harus hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi kerusakan bola matanya sehingga ananda kita tidak bisa melihat. Biasanya yang secara tampilannya kadang matanya itu seperti mata kucing. Arti kata bersinar gitu seperti mata kucing. Nah, jadi mulai harus waspada, jangan biar diam-diam saja. Begitu juga nanti ada juga tumor-tumor yang berupa benjolan-benjolan pada leher. Itu pada anak-anak, bisa juga yang keganasan yang sering kenal dengan tumor Burkitt. Iya, itu sejenis tumor pada kelenjar limfa. Itu bahaya pada anak-anak sering. Jadi dia bengkak-bengkak juga, kita harus menentukan. Jadi ada bermacam-macam sebagian tumor itu yang memang kita temukan pada anak-anak, yang juga pada usia dewasa. Jadi dia punya karakteristik tumor itu. Jadi untuk analisa tumor itu kadang-kadang kita harus berpegang pertama umurnya, kemudian jenis kelamin, itu ada hubungan nanti dengan tingkat tumor-tumor atau jenis-jenis tumor itu sendiri, dan lokasi yang penting. Lokasi di mana terjadi pembengkakan. Iya, pembengkakan itu. Jadi di peta tubuh kita tuh ada daerah-daerah tubuh yang tumor ini seringnya mungkin di bahu, tumor ini seringnya di paru-paru gitu. Oke, artinya memang kalaupun orangnya sehat terus ketemu nih misalnya lagi sadari gitu ya, terus nemu ini kayak benjolan gitu, ragu, itu boleh langsung ke? Boleh ke PA, langsung silakan. Mau ke dokter bedah dulu boleh. Cuman kadang-kadang di masyarakat ketika bedah langsung pemikiran yang Bapak Ibu sekalian tolong jangan takut. Untuk ke bedah kita bukan langsung dibelah, tapi di bedah kita untuk berkonsultasi. Jadi paradigma perasaan, oh kamu nanti kalau dibedah bakalan dibelah, insya Allah hal itu coba ditekan. Nanti di bagian bedah biasanya mereka akan ambil kebijaksanaan dulu untuk memastikan apakah ini benar-benar harus dibedah atau tidak, yang nanti akan berkolaborasi dengan patologi anatomi. Oke, tanpa terasa ya sudah banyak sekali informasi dan edukasi yang disampaikan oleh Dr. Agus Rianto pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup dok, boleh ada closing statement-nya dari dok terkait tentang peranan pemeriksaan patologi anatomik dalam penanganan kanker, dan juga tentang hari kanker juga nih dok. Oke, terima kasih Bu Fiona. Untuk sebagai penutup, saya mewakili daripada instalasi laboratorium patologi RSUD Dumai, juga mewakili dari direktur dan seluruh karyawan dari RSUD Dumai, mengucapkan selamat menyambut Hari Kanker Sedunia. Kanker bisa disembuhkan dengan syarat dia ditemukan pada saat yang dini. Jangan biarkan kanker tersebut atau tumor tersebut setelah membesar dan menyakitkan. Kita semua baru harus menemui ke dokter. Kemudian seterusnya, untuk mencegah kanker itu sendiri, pertama, perbaiki pola hidup. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, kemudian hindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan penyampaian hari ini bermanfaat
dan kanker bisa kita cegah. Selamat Hari Kanker Sedunia. Oke, terima kasih Dok atas informasi dan edukasinya ya Dok ya. Baiklah, Sobat Bisik, demikian podcast kita pada hari ini. Kami ingatkan lagi jika ada pertanyaan atau masih ragu, silakan DM kami di IG PKRS RSUD Kota Dumai. Nanti kita akan tanyakan sama Dr. Agus Sri. Oke, insyaallah. Dan akan kita balas. Baiklah, demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya Fiona undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.